Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MPK. Saya sini akan menjelaskan materi baru tentang FHRP. Sini ada channel saya. Yang pertama adalah teori SHRP, lalu ada konfigurasi FHRP. Oke, sini saya akan lanjut menjelaskan tentang teori SHRP. Nah, sini ada yang namanya SHRP, priority, dan implementation. Nah, sini akan saya jelaskan itu ada yang namanya priority. Nah, biasanya priority itu akan digunakan untuk menentukan router yang aktif. Jadi biasanya yang ada router aktif, ada router standby. Nah, biasanya untuk menentukan router aktif itu dia memilih dari yang priority. Nah, router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Lalu default priority-nya itu adalah 100 dan range priority-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, lalu ada juga yang namanya preemption yang akan nanti kita konfigurasikan, yaitu kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas SHRP yang lebih tinggi. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi FHRP. Oke, di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi FHRP. Nah, di sini untuk topologinya itu seperti ini ya, teman-teman. Di sini saya akan coba konfigurasi dasar pada router di topologi ini. Sebenarnya untuk router yang di tengah ini dia itu anggap saja tidak ada, karena kan hanya simulasi dari itu. Sebagai contoh, di sini ada topologi 3 router 1, 2, dan router ESP. Lalu ada satu switch dan satu PC. Baik, saya akan coba lanjut ke konfigurasi dasar pada setiap router tersebut. Di sini kita masuk dulu ke router ESP yang di atas, ke CLI. Oke, kita enable connect. Lalu kita masuk ke interface di 0/0 dulu. Interface 0/0/0. Kita enter. Nah, sini kita nusutkan dulu, nyalakan dulu. Oke, sudah nusutkan. Lalu kita konfigurasi dasar, yaitu masukkan IP-nya. Sini untuk yang 0/0/0 itu menggunakan IP yang 192.168.2.1. Oke, kita langsung saja IP address 192.168.2.1, subnet mask 255.255.255.0. Oke, beres. Lalu ke interface G0/0/1, interface G0/0/1. Lalu kita nyalakan shutdown. Oke, sudah menyala. Lalu konfigurasikan IP, yaitu yang sebelah sini, yaitu IP address 192.168.1.1 untuk yang di router ESP, yaitu 255.255.255.0 untuk subnet masknya. Oke, pada router ESP sudah beres konfigurasinya. Kita lanjut ke router yang di bawahnya, router kedua, CLI. Kita enable, lalu connect. Sini kita masuk ke interface G0/0/0 yang mengarah ke router ESP atau yang atas 0/0/0. Enter, lalu shutdown. Nah, kan sudah menyala dua-duanya, teman-teman. Lalu kita konfigurasikan IP-nya, yaitu IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Oke, beres. Kita ke interface G0/0/1 yang mengarah ke si switch atau yang ke bawah. Enter. Lalu masukkan IP-nya, yaitu yang di bawah ini 72.16.23.2. IP address 72.16.23.2 dengan subnet mask 255.255.0. 23.2. Oke, sudah sesuai. Kita jangan lupa untuk mengaktifkannya, shutdown. Oke, sudah menyala. Lanjut kita ke router 1 yang sini, ke CLI, lalu enable, lalu config. Oke, kita masuk ke interface G0/0/0 yang mengarah ke ESP atau ke atas. Lalu kita konfigurasikan, kita nyalakan dulu shutdown. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya yang dari si router ESP, yaitu IP address
192.168.2.2 di enter. Oke. Invalid IP address. IP sorry salah 92.192.2 bukan slash teman-teman, salah, dengan subnet mask 255.255.255.0 enter. Oke, beres. Selanjutnya kita ke interface yang mengarah ke si switch atau yang ke bawah, ya 0/0/1 enter, lalu nyalakan shutdown, lalu tambahkan IP address nya itu IP address 172.16.23.1. Nah, seperti ini. Oke, sorry, subnet maksudnya lewat 255.55.255.0 enter. Nah, beres. Oke, jadi untuk konfigurasi dasar dari topologi ini sudah beres. Maka kita lanjut aja ke konfigurasi yang selanjutnya, yaitu untuk mengkonfigurasikan IP root pada router 2. Sini saya akan coba konfigurasikan IP root yang akan digunakan, itu saya akan menggunakan IP root default saja teman-teman, supaya dia dapat membaca atau mengrouting ke setiap IP address yang berbeda. Jadi kita tidak perlu menambahkan secara manual IP address yang dituju. Kita coba masukkan, keluar dulu, lalu kita masukkan IP-nya, konvennya itu IP root 0.0.0.0 pasti 0.0.0.0. Nah, ini itu IP root default teman-teman. Jadi default itu ya seperti namanya default, tidak perlu menambahkan IP root yang dituju, kita menggunakan yang default. Oke, setelah itu kita masukkan IP tujuannya, yaitu IP yang mengarah ke si ESP, yaitu 192.168.1.1. Oke, enter. Oke, di sini untuk menambahkan IP root default itu sudah beres. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini setelah kita menambahkan IP root di router 1, lalu kita tambahkan IP root juga di si router yang atas. Di sini kita tambahkan saja IP rootnya, kita enable lalu connect. Oke, di sini lalu kita masukkan IP rootnya. IP root saya akan coba menambahkan IP root yang mengarah ke jalur si router 1, yaitu IP root 172.16.23.0 teman, lalu 255.255.255.0, lalu mengarah ke jalur yang 192.168.1.1. Oke, sorry, ini 1.2 ini. Lalu ke selanjutnya ke si router yang di router 2 yang di sebelah kiri, itu ini ubah menjadi 2. Oke, beres. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menambahkan menambahkan yang namanya status aktif dan standby. Di sini saya akan coba mencetuskan router 1 menjadi standby teman-teman. Beranya bebas mau yang mana, mau yang router 2 atau router 1, tapi di sini saya akan menggunakan yang router 1 saja. Saya masuk ke router 1, lalu sini kita exit dulu, sudah keluar, lalu kita masuk ke interface 0/0/1. Nah, di sini saya akan coba mengkonfigurasikan supaya router 1 di interface 0/0/1 menjadi standby teman. Kita masukkan komen standby tab. Oke. Standby, lalu kita tanda saja di sini. Nah, di sini ada yang namanya group number. Nah, di sini untuk group number itu range-nya itu dari 0 sampai 4095. Nah, di sini saya akan coba menggunakan group number-nya itu misalnya 1 saja. Lalu kita tambahkan IP yang akan menjadi kita menambahkan IP untuk si ini yang di tengah alias virtual hostnya teman-teman, yaitu IP. Di sini saya untuk IP virtual hostnya itu menggunakan IP 172.16.23.254. Oke, enter. Lalu kita ubah supaya menjadi standby itu menjadi priority. Standby
1 priority. Nah, kita coba tanya di sini. Sih ada yang namanya priority value. Nah, untuk range-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, sebenarnya untuk defaultnya itu priority itu 100, tapi untuk 100 itu dia statusnya itu aktif. Maka kalau kita ingin merubah menjadi ada standby, ada aktif, teman-teman. Di sini ada pemberitahuannya. Nah, di sini saya akan kalau ingin menjadi standby itu harus di atas 100. Untuk defaultnya itu 100, tapi 100 itu defaultnya itu aktif. Maka kalau kita ingin menjadi standby, priority-nya itu kita harus mengubah di atas 100. Jadi di sini kita ubah lagi minimalkan misalnya 150, teman, enter. Oke, nah satu lagi komen ini belum beres, yaitu komennya itu standby 1. Nah, kalau kita tanya sini ada yang namanya juga perm B1 ya, saya akan menggunakan yang perm. Di sini kita enter. Oke, nah di sini sudah beres. Kita lanjut ke si router yang 2, teman. Di sini kita masuk, lalu enable connected. Kita masuk ke interface gen 0/0/1 yang mengarah ke bawah, teman. Nah, di sini kita langsung saja kemudian itu saya sedikit coba standby. Oke, standby 1, IP-nya itu 72.16.23.254 meter. Oke, lalu standby 1. Di sini kita tinggal perm saja, tidak perlu menggunakan komen yang aktif, yang priority, karena di sini yang tadi itu akan menjadi aktif, yang ini itu akan menjadi standby. Kita enter. Oke, setelah itu beres. Nah, di sini ada pemberitahuan di sini itu mendengar speak, lalu dia berubah menjadi standby. Maka kalau kita lihat di sini do show standby brief. Oke, sini ada interface gen 0/0/1 yang ke bawah itu dia masuk ke grup 1, lalu ke state-nya itu dia itu menjadi standby, teman-teman. Lalu yang aktifnya itu IP yang mengarah ke router 1. Lalu sini standby-nya itu berupa lokal, karena sini dia itu akan butuh menjadi seperti backupan lokalnya. Lalu virtual IP-nya itu dia sudah ada. Jika kalau kita lihat lagi di sini di router 1, kita coba do show standby brief. Nah, di sini kita namanya salah, yaitu do show standby. Nah, di sini state-nya itu sudah aktif, teman, dan last stage-nya itu dia itu ini menggunakan make address, dan habis itu sudah beres. Sekarang saya coba lihat lagi satu lagi di sini, kita coba lihat. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini sudah saya do show standby brief. Di sini dia tuh standby itu IP yang di si router 2, teman. Oke, sekarang kita coba pembuktiannya. Kita coba hubungkan dengan cara menggunakan PC, teman. Kita hubungkan. Kita coba percepat supaya cepat nyala. Oke, sudah menyala. Kita masuk ke PC-nya, lalu ke desktop dan command from. Di sini kita coba ping ke IP yang di atas itu 192.168.1.1. Kita enter. Oke, kita tunggu. Sini pertama request timeout. Kita coba sekali lagi. Oke, teman-teman, saya mohon maaf pada kesalahan. Pantas saja di sini itu request timeout karena si PC-nya itu belum kita konfigurasikan IP-nya. Oke, kita masuk dulu ke desktop, lalu ke IP configuration. Sini kita tambahkan IP-nya 192.168.1.1.
172.16.23 misalnya sini saya menggunakan 24 saja. Subnet mas 255.255.0. Lalu di program kita menggunakan yang virtual host teman-teman, yaitu 172.168.1.16.23.254. Oke, setelah itu beres. Sekarang kita coba pembuktian lagi ke ping ke si SP. Coba enter. Kita tunggu sini. Nah, sini sudah mereply teman-teman, tandanya sudah berhasil. Oke, tadi itu request timeout karena si PC-nya itu belum memiliki IP miliknya. Nah, sekarang di sini ada yang namanya kita coba lihat trace-nya. Yaitu kita melihat traces-nya itu, masukkan saja komennya 192 misalnya 98.1.2 teman-teman, kita enter. Nah, di sini oke. Sorry, sini yang kelewat di sini. Untuk si router satunya saya belum menambahkan IP route-nya teman-teman. Maaf, saya lupa. Tambahkan IP route 0. Kita melakukan default saja teman-teman. Lalu 192.68.2.1 enter. Oke, beres. Sekarang kita coba lihat lagi sini. Oh sorry, di sini sudah pasti 1 karena IP yang 7 itu harusnya yang yang 2.1 teman-teman, 2.1. Kita lihat. Nah, oke, di sini sudah kita kelihatan di sini untuk tracingnya itu ada 2. Yang pertama itu dia bisa menggunakan jalur yang 23.2, lalu yang kedua itu bisa menggunakan 2.1. Jadi tracingnya itu ada 2 teman-teman. Nah, jadi sebagai contohnya itu secara sederhananya itu di sini si IP itu bisa menggunakan jalur yang ke router 2 ataupun router 1 ataupun bisa menggunakan ke router 2. Dan jika kita lihat lagi statusnya untuk router 1 itu aktif dan menjadi priority alias prioritas jalan utama. Lalu untuk router 1 itu dia menjadi standby atau sebagai backup. Sebagai contoh misalnya pada satu waktu di si router 1 itu non aktif atau mati. Nah, jika router 1 mati, dia akan mencari jalan alternatif, itu menggunakan jalur yang standby alias ke router 1. Dari sini saya akan coba simulasikan saja, misalnya ada satu hal, misalnya kabelnya itu putus. Nah, kalau kita lihat di sini di router 2, nah sini dia si router 2 itu berubah jadi yang standby menjadi aktif. Standby itu jadi aktif teman-teman. Dan kalau kita misalnya coba mengakses lagi IP yang di atas, enter, di sini dia tuh tetap ini tracer. Bentar teman-teman. Oke, saya salah komen. Oke, kita ini tuh mapping sini. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, di sini tetap membalas alias kita tetap bisa terhubung ke router yang di atas walaupun jalur utamanya diputus ataupun terkendala, karena kita sudah mengubah untuk si router 1 menjadi standby alias backup. Jadi jika suatu waktu ada router yang terputus, itu tidak akan request timeout atau tidak akan terputus karena kita sudah mengkonfigurkan IP standby, router standby. Jadi dia akan menggunakan router alternatif alias yang standby. Nah, lalu kalau kita coba lihat lagi di sini di si routernya, standby enter, do standby brief. Nah, sini yang standby itu unknown. Kenapa unknown? Karena di sini kita akan tuliskan tadi seperti itu.
Maka di sini virtual IP-nya itu sudah sesuai, alias yang standby itu kita menggunakan router yang router 2. Di sini statusnya itu unknown. Lalu kalau misalnya kita coba hubungkan lagi, apakah standby-nya itu cara berubah? Kita coba hubungkan ya teman-teman. Oke, sudah terhubung. Kita coba percepat lagi. Nah, kita coba ping lagi. Tunggu. Nah, di sini sudah replay, ya sudah berhasil. Jadi langsung terhubung lagi. Nah, dan kalau kita lihat lagi jalurnya itu apakah dia kembali ke router 1? Coba lihat. Di sini sudah berubah lagi, menerapkan standby. Kita coba do show standby brief. Nah, di sini standby itu menjadi lokal, alias kembali ke si router 21. Jadi itu kita lihat di sini IP yang standby itu yang aktifnya itu yang jalur sebelah kanan. Kalau tadi itu dia tuh menggunakan aktifnya itu lokal, alias yang di router kiri. Jadi seperti itu untuk pengenalan dari FHIRP. Sini saya konfigurasi sudah berhasil. Mungkin sekian materi dari FHIRP dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.